Selamat bertemu kembali dengan saya Obednego Anatonis SPD dalam pembelajaran PKN kelas 10. Kali ini kalian akan mempelajari materi bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk lebih memahami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini kita akan segera memulai pembelajaran materi bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara dengan submateri inti yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah pada poin A tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan materi 1. Macam-macam kekuasaan negara. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. 3. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia. Namun, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini. Kompetensi dasar yang wajib dimiliki dari pembelajaran yang kita lakukan adalah yang pertama, menyangkut sikap spiritual, yang kedua, menyangkut sikap sosial, yang ketiga, menyangkut kompetensi pengetahuan, dan yang keempat, menyangkut kompetensi keterampilan yang harus dimiliki. Silahkan kalian membacanya sendiri. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran kita kali ini, diharapkan kalian dapat mencapai 4 kompetensi. Untuk kompetensi pengetahuan, kalian diharapkan dapat menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari video yang kalian pelajari pada hari ini. Sebelum kita lanjut pada materi pembelajaran, silakan kalian memperhatikan gambar di layar kalian. Muncul pertanyaan, siapakah yang ada pada gambar ini? Silakan Anda menjawab. Jawaban kalian bervariasi, namun banyak yang menjawab benar. Gambar ini menunjukkan pejabat negara yang selanjutnya kita sebut sebagai pemerintah. Mari kita sama-sama pelajari secara mendasar. Siapakah pemerintah itu? Pejabat negara atau pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif berdirinya sebuah negara yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan terdiri atas 2 tingkatan penting, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk memahami pengertian daripada pemerintah pusat dalam arti yang luas. Pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang bertugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pemerintah pusat dalam arti yang sempit, pemerintah pusat dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga non-kementerian. Inilah pengertian pemerintah dalam arti luas dan dalam arti yang sempit. Sedangkan pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Untuk menghindari terjadinya pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut dan otoriter, maka perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadinya kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, maupun kekuasaan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Untuk memahami lebih lanjut, marilah kita sama-sama mempelajari tentang apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu. Yang pertama, konsep pemisahan kekuasaan atau yang kita kenal dengan separation of power. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi atau kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau division of power. Mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama atau koordinasi. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh negara di dunia, termasuk Indonesia. 3. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia. Setelah kalian mengetahui konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, maka sekarang bagaimana konsep penerapan pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Untuk lebih mendalam, bagaimana penerapan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, maka marilah kita sama-sama mempelajari penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian terpenting, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi dan lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Akibat daripada pergeseran kekuasaan yang disebabkan karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan yang lembaga yudikatif, menjadi 6 kekuasaan di dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. 6 kekuasaan itu antara lain, yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh sebuah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang berikut, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam, kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Demikian 6 kekuasaan yang berubah seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya di daerahnya masing-masing, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama,
dan moneter. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kita hari ini. Sebagai tugas latihan, silahkan kalian bisa mengakses e-learning pembelajaran. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang diberikan dan mengupload kembali tugas tersebut. Persiapkan diri kalian untuk pembelajaran berikutnya dengan membaca referensi mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.